Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan membahas materi Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas hakikat demokrasi, klasifikasi demokrasi. Hakikat demokrasi Pancasila, 10 pilar demokrasi Pancasila. Nah, sekarang kita akan membahas periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, secara normatif kita menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan 1. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah diamandemen, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, yaitu kekuasaan, kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Sementara 1950 menyatakan bahwa kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR. Berikut indikator pemerintahan yang demokratis menurut Afan Ghaffar. 1. Akuntabilitas, di mana setiap jabatan harus dapat dipertanggungjawabkan. 2. Rotasi kekuasaan secara teratur dan damai. 3. Rekrutmen politik yang terbuka, di mana setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mengisi suatu jabatan. 4. Pemilihan umum secara teratur. 5. Pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak berserikat, dan hak menikmati pers yang bebas. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada periode ini, beberapa pelaksanaan demokrasi diantaranya 1. Berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Partai politik berkembang cepat sesuai maklumat wakil presiden. Namun, fungsi utamanya ikut memenangkan revolusi kemerdekaan dengan semangat anti penjajahan. Pemberian hak politik secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi. Presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasaannya oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat dominan dalam proses politik yang berjalan. Ditunjukkan dengan adanya mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi karena berfungsinya parlemen dan media massa sebagai alat kontrol sosial. Kehidupan kepartaian memperoleh peluang untuk berkembang. Terbukti
Pada periode ini terbentuk 40 partai politik. Pemilihan tahun 1955 walaupun satu-satunya pemilu, namun dilaksanakan secara jurdil. Pemenuhan hak dasar masyarakat tanpa dikurangi, seperti hak berserikat dan hak berkumpul. Daerah memperoleh otonom seluas-luasnya untuk berkembang. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Mengaburnya sistem kepartaian, di mana kehadiran partai politik hanya menjadi elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan partai politik Indonesia. Dengan terbentuknya DPR-GR, peranan lembaga legislatif menjadi lemah, karena hanya menjadi instrumen lembaga kepresidenan. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah, nampak dari resistensinya pemerintah terhadap kritik dari masyarakat. Kebebasan pers berkurang, nampak dari diberedelnya harian abadi atau masyumi dan harian pedoman atau PSI. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Rotasi kekuasaan hampir tidak ada, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati, camat, atau kepala desa. Rekrutmen politik yang merupakan proses pengisian jabatan politik bersifat tertutup, kecuali pada anggota DPR yang berjumlah 400 orang yang dipilih melalui pemilu. Pemilihan umum diselenggarakan secara teratur, namun tidak melahirkan persaingan yang sehat. Pengekangan hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat nampak pada dicabutnya izin tabloid Tempo, Detik, dan Editor. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Diberlakukannya sistem multipartai pada pemilihan umum tahun 1999 agar rakyat dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diberlakukannya pemilihan umum presiden secara langsung mulai tahun 2004 dan pemilu kepala daerah secara langsung mulai tahun 2005. Rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik dilakukan secara terbuka. Sebagian hak dasar rakyat dapat terjamin, seperti hak menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pada pembahasan bagaimana membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. 1. Persamaan kedudukan di muka hukum. 2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. 3. Distribusi pendapatan secara adil. 4. Kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita dapat mengimplementasikan beberapa prinsip di bawah ini. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk berbuat sesuai hukum yang berlaku. Membiasakan untuk bertindak demokratis dalam segala hal. 3. Menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. 4. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. 5. Membiasakan diri
memberikan kritik yang bersifat membangun. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sukses untuk kita semua.